warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masih bersama Al-Quran Bercerita, rekan-rekan semuanya rahimakumullah, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berganti kepada surah An-Nur untuk melihat kisah yang menarik berkenaan dengan seseorang yang jatuh cinta kepada pezina atau seseorang yang jatuh cinta kepada wanita musyrikah. Bolehkah dia melangsungkan pernikahan dan menikahi wanita zaniyah atau wanita musyrikah? Kisah ini direkam di dalam surah An-Nur ayat kedua, ayat ketiga, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ada 3 asbab nuzul yang dikaitkan berkenaan dengan ayat ini. Yang pertama, ada yang merujukkan kepada seseorang yang digelari dengan nama Ummu Mahzul. Ummu Mahzul adalah min baghayal jahiliyah, adalah wanita pelacur yang sangat terkenal, cantik, dan karena itu memikat banyak laki-laki hidung belang, meskipun hidungnya juga tidak belang ya. Suatu hari menarik, rajulun minal muslimin, ada seorang laki-laki dari kalangan orang Islam, ista'dzana Rasulullah SAW, meminta izin kepada Rasulullah SAW, fimro'atin yuqalu laha Ummu Mahzul, meminta izin untuk menikahi perempuan yang bernama Ummu Mahzul, kanat min baghayal jahiliyah, dan dia termasuk pelacur dari zaman jahiliyah. Wa syaratat lahu an tunfiqa alaihi fa anzalallahu hadhil ayah fihi wa fiha qalahu Abdullah ibn Umar wa Mujahid ila akhirih. Ya. Yang pertama, kemudian ketika laki-laki ini meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi laki-laki ini, maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini. Yang kedua, kisahnya tidak dikaitkan kepada seorang, tapi oleh banyak kaum muslimin. Annaha nazalat fi ahli suffah, kaum muslimin yang dikenal dengan ahli suffah. Suffah adalah kanopi ya. Jadi dulu ketika Masjid Nabawi itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, di awal-awal sebelum terjadi perubahan arah kiblat, maka begitu terjadi perubahan arah kiblat, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk merubah tempat yang dulunya menjadi arah kiblat itu, yaitu ke arah ke Baitul Maqdis, dikasih kanopi, dan tempat itulah yang kemudian dikenal dengan suffah. Ya, orang yang berdiam di sana disebut dengan ahlus suffah. Ada sekitar 70-an sahabat yang tinggal di sana. Mereka adalah sahabat-sahabat yang miskin, yang tidak memiliki rumah dan pekerjaan serabutan. Karena mereka miskin dan pekerjaannya serabutan, maka mereka ini seringkali diberikan makanan, sustenan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini kemudian menyadari bahwa ada banyak pelacur-pelacur di Madinah yang memiliki rumah bahkan, dan mereka berpikir kalaulah dia bisa menikahi pelacur itu, maka akan ada simbiosis mutualisme. Yang pertama, mereka sudah perlu beri rumah karena sudah punya rumah. Yang kedua, dia bisa menyelamatkan kehormatan para pelacur tersebut, sehingga para sahabat itu bisa menikahinya, menyelamatkan statusnya, dan memiliki rumah. Dan kemudian dia bisa bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Karena itu, beberapa ahli sufa ini datang ke Rasulullah SAW. Wa kanu qauman minal muhajirina fuqara. Mereka ini ahli sufa adalah kaum muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah,
mereka orang-orang fakir. Walam yakun lahum bil Madinah masakin, dan dia di Madinah tidak memiliki rumah yang tetap. Wala asyair, dan dia juga tidak punya famili, tidak punya anak, tidak punya istri. Fanazalu suffatal masjid, karena itu mereka tinggal di suffatal masjid, di serambi masjid tersebut. Wa kanu nahwa ini kurang ini telah yang riwayat yang benar adalah 70-an. Di sini disebut 400 orang ya. Yaltamisuna rizqa bin nahar, mereka mencari rizki di siang hari ya. Dan waya'una ila suffah fil lail, dan di malam hari dia tinggal di Suffah. Wa kana bil Madinah baghaya, dan di Madinah itu banyak pelacur-pelacur ya. Ya, seperti tadi singkat cerita, ahli Suffah ini ayyatazawwajuhunna liya'u ila masakinihinna wa yanalu min tu'amihinna kiswatihinna, dan mereka kemudian kepingin untuk menikahi mereka seperti yang tadi kita ceritakan dengan berbagai keuntungan. Datang ke Rasulullah SAW dan turunlah ayat ini. Kasus ketiga yang dihubungkan dengan ayat ini adalah berkenaan dengan sahabat Nabi yang bernama Marsad bin Abi Marsad. Marsad bin Abi Marsad adalah laki-laki yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk mengambil budak atau mengambil tawanan Muslim yang masih ada di Mekah. Suatu hari Marsad bin Abi Marsad ini kana rajulan yahmilul asra min Makkah. Dia memang ditugasi Nabi untuk membawa tawanan dari Makkah yang ditawan oleh orang-orang Quraisy. Lah Marsad bin Abi Marsad ini memiliki wakanat, dia ini memiliki kanat imra'atun baghiyun bi Makkah yuqalu laha anak. Dia wakanat sadiqatan lahu. Dulu waktu masih zaman jahiliyah, sebelum dia masuk Islam, Marsad ini karena dia orang Makkah memiliki TTM ya, teman tapi mesra ya, namanya anak. Dan dia ini memang kekasihnya ya. Tetapi begitu anak masuk Islam, tetapi ketika Marsad bin Nabi Marsad masuk Islam, dia memutuskannya tidak berhubungan lagi dengan anak tanpa sepengetahuan anak, dan dia pergi ke Madinah. Dia menjadi muhajirin. Nah, begitu Marsad bin Abi Marsad diutus oleh Rasulullah SAW untuk membebaskan beberapa tawanan, maka kabar kedatangan Marsad ini dicium oleh anak. Dan Marsad saat itu menarik, digambarkan di ayat ini, fajitu hatta intahaitu ila dhilli haitin min hawaiti Makkah fi lailatin muqmiratin, kata dia. Aku sampai di Makkah dan aku berhenti di bawah naungan pohon-pohon kurma di Makkah itu di malam bulan purnama, kata dia. Suasananya syahdu ya. Faqala, kemudian datang, kemudian Marsad berkata, fajaat anak kemudian datang, faabsarat, dan kemudian aku melihat ya, sawadadhilli, anak kemudian melihat hitam ya, warna hitam karena kena anunya pohon kurma itu ya. Dan setelah itu begitu dia mengetahui bahwa itu adalah diriku, faqalat, maka anak berkata, Marsad, kamu Marsad, kata dia. Fakultu, Marsad, kata dia. Marsad, iya saya Marsad. Maka terjadilah CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Anak, karena memang jatuh cinta kepada Marsad. Faqalat, maka Marsad, maka anak muda berkata, marhaban wa ahlan, halumma, kata dia, fabit indana lailah, kata dia, selamat datang, ayolah malam ini engkau tidur di rumahku. Qala qultu ya anak haramallahu zina, katanya Marsad, wahai anak, Allah mengharamkan zina. Lah dia marah karena seakan-akan cintanya tertolak. Dalam riwayat yang lain bukan hanya demikian, Marsad kemudian menawarkan dirinya, aku akan menikahimu, kata dia. Ya udah kalau gitu nikahin saya.
Kata dia, karena kamu sekarang kita tidak boleh berzina, saya akan mengawinimu. Tapi katanya Marsad, saya harus minta izin dulu ke Rasulullah SAW. Karena apakah boleh saya menikahi wanita musyrikah seperti kamu, wanita zaniyah seperti kamu. Lah, marah anak karena itu dianggap sebagai gombalannya saja. Ya, kamu tidak benar-benar cinta sama saya, kamu sudah lupa sama saya. Dan dia marah, dia menjerit, ya ahlal khiyam, hadar rajulu yahmilu asrakum, kata dia. Wahai penduduk kemah, wahai orang-orang yang ada di kemah ini. Karena di perkebunan ya, ada perkemahan-perkemahannya itu. Dia memanggil semua orang-orang Quraisy. Kata dia, ya ahlal khiyam, inilah laki-laki yang akan membawa tawanan-tawanan kalian, kata dia. Wah, setelah itu maka kemudian datanglah orang-orang memukuli anak, memukuli Marsad sampai babak belur, sampai diikutin Marsad ini oleh 8 orang kemanapun. Yang menarik singkatnya, nanti Marsad ini diselamatkan. Marsad berhasil membawa 1 orang yang gembung orangnya, tapi begitu dia mau pulang ke Madinah malah masih dibuntuti oleh orang-orang yang tadi disuruh oleh anak. Singkatnya kemudian Marsad masuk ke dalam gua. Mereka mengencingi Marsad, tapi dia tidak mampu melihat Marsad. Jadi orang-orang Quraisy itu mengencingi Marsad sehingga bahasa kuyup ya, karena Marsad ada di bawah, yang orang-orang Quraisy 8 orang itu di atas yang mengencinginya. Tapi tapi mereka tidak bisa melihat Marsad. Allah proteksi Marsad. Tapi yang tidak diproteksi, air kencingnya tidak diproteksi ya. Marsad kemudian berhasil pulang ke Madinah. Sesampai di Madinah, Marsad bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, angkihu anakan? Ya Rasulullah, apakah saya boleh menikahi anak? Ya, karena memang Marsad mencintai anak. Fa'amsaka Rasulullah SAW falam yarudda alayya syai'an hatta nazalat hadhil ayat. Sampai kemudian Rasulullah diam, Rasulullah tidak mengucapkan apa-apa, sampai kemudian turunlah ayat ini, az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan, ya, sebagai latar belakang dari ayat ini. Jadi kalau kita pikirkan, ayat ini sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita bagaimana semestinya relasi antara seorang laki-laki dan perempuan di dalam menentukan pasangan hidupnya dalam hidup pernikahan. Allah SWT menyatakan di ayat ini, az-zani, ya, pezina laki-laki, la yankihu illa zaniyatan, tidak menikahi atau tidak mengawini, yang pertama, kecuali dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrikah. Oke. Pezina di sini maksudnya adalah bisa 2 maknanya ya. 1, orang yang memang terus-menerus melakukan perbuatan zina. Dia bukan hanya sekali melakukan perzinaan, karena diungkapkan dengan menggunakan ismul fa'il. Jadi dia memang terus-menerus, sudah jadi karakternya. Orang yang tidak memiliki kehormatan, bukan afif, ya, orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya, namanya az-zani, makna yang pertama. Mana yang kedua, az-zani itu adalah orang yang sudah diputuskan oleh mahkamah sebagai pezina. Ada orang yang berzina sekali misalnya, tapi kalau kemudian dia dibawa ke court, ya, kemudian diputuskan oleh hakim sebagai pezina, maka dia juga disebut sebagai az-zani. Karena nanti maknanya kalau tidak demikian, kita az-zaniyatu waz-zani fajlidu, misalnya pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah, pukullah dia dengan 100 pukulan. Lah ini kan zaniyahnya pakai isim, Ustaz. Berarti dia harus kokoh dan mantap zinanya. Apakah begitu maksudnya? Bukan begitu. Maksudnya memang isim itu ya dulu ada thubut. Tapi thubutnya di sini ini bukan hanya karena dia melakukan berulang-ulang. Tapi subutnya adalah, itsbatnya adalah telah ditetapkan oleh hakim. Itu maksudnya. Sehingga dia menjadi zani. Menjadi zani. Jadi zaninya bukan karena orang, zaninya itu karena keputusan hakim. Itu maksudnya. Nah di ayat ini, kalau orang itu zani, ya, Al-Quran menyatakan yang pertama, la yankihu ini maksudnya adalah menunjukkan kecocokan, makna yang pertama.
Seperti rumus kemarin, al-arwah junudun mujannadah. Orang yang memiliki kesamaan akan cenderung saling menyukai satu sama lain. Ya, like begets like kata orang bule ya. Yang serupa itu juga akan melahirkan yang serupa lagi, akan memiliki titik temu. Karena itu, yang pertama, pezina laki-laki ya tidak mungkin kecuali dia hanya akan mengawini dan mencintai, menikahi yang sama karakternya. Masa ustadz akan menyukai pezina misalnya, atau masa pezina akan menyintai, karena tidak akan matching, tidak ada kesamaan. Kalau kita tidak memiliki titik konvergensi, maka yang terjadi adalah tidak akan ada konvergensi, tidak akan ada titik temunya. Nah, itu maksud yang pertama. Jadi maksudnya di ayat ini menunjukkan kebiasaan, ya, bukan menunjukkan larangan. Makna yang pertama. Jadi Allah menunjukkan karakternya orang itu usia begitu. Dan seakan-akan Allah ngasih tahu you yang punya iman, ya tidak mungkin lah bagaimana Anda punya iman dan kemudian Anda memasangkan dirinya dengan zaniyah atau musyrikah. Di ayat yang lain Quran misalnya menyatakan bahwa memang semestinya orang mukmin itu tidak boleh ya menikahi zaniyah atau musyrikah kapan? Meskipun itu memikat hatimu. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Kan gitu. Budak perempuan yang hitam legam jauh lebih baik dibanding wanita musyrikah meskipun dia memikat hatimu, kata Allah SWT. Jadi memang tidak layak. La yankihu maknanya memang untuk menunjukkan kebiasaannya, kebiasaan pasangan yang pertama. Begitu juga sebaliknya, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik, karena itu menunjukkan kecocokan. Makna yang kedua, memang tidak boleh menikahi. Ya, menikahi siapa? Sebelum dia bertaubat, memang tidak boleh. Misalnya laki-laki pezina itu misalnya tidak menikahi kecuali memang ya zaniyah yang sepasangan. Ya, nanti kita rumuskan hukum fikihnya ya, tapi kita singkatkan. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal tersebut diharamkan bagi orang mukmin kapan? Kalau mereka belum bertaubat. Jadi kalau ada orang yang memang berzina, dia belum bertaubat, masih berzina, tidak boleh dinikahi oleh orang muslim yang baik-baik. Ya. Maka singkatnya dari rumusan ayat ini, kapan kita boleh menikahi? Kalau untuk wanita musyrikah sepakat tidak boleh. Bagi kalau kita mau menikahi wanita yang berzina, ya, yang pernah melakukan perbuatan zina atau divonis oleh hakim sebagai pezina, boleh orang baik-baik menikahi kalau mereka sudah taubat. Ya, tapi kalau dia tidak taubat tidak boleh, tidak boleh. Yang pertama, jika ada laki-laki mukmin menikah dengan wanita yang berzina, ya, dan bagaimana pernikahannya? Imam Syafi'i memilih pernikahannya akadnya sah, tapi kalau dia hamil tidak boleh dikumpuli. Nah, ini seringkali yang di masyarakat seringkali dilupakan. Jadi dia hanya sah akadnya, tapi tidak boleh digauli. Kapan boleh digauli? Kalau setelah melahirkan. Karena di dalam hadis kita tidak boleh menumpahkan air kepada tempat yang sudah diairi oleh orang lain. Wanita yang hamil karena perzinaan, dia sudah diairi oleh orang lain. Ya, jadi kalaupun menikah, kalau Imam Malik tidak sah, akad tidak sah, apalagi kumpulnya, ya tambah tidak sah, wong akadnya tidak sah. Imam Syafi'i sah. Jadi Imam Syafi'i karena akad tidak mengganggu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang nih, misalnya perempuannya hamil, yang menghamili lari, katakanlah, terus orang tuanya malu kalau tidak nikahkan, maka dia mencari siapalah pokoknya yang mau. Berarti laki-lakinya ini laki-laki yang baik, dia bukan berzina, menikah dengan ini. Lah ini akadnya sah, tapi tidak boleh satu kamar, jangan dikumpulin. Karena kalau dia melakukan, dia terhitung zina lagi. Nah, karena dia sedang hamil, tidak boleh hukumnya. Yang pertama, jadi kasusnya. Kalau dia sudah melahirkan, tidak ada jadi masalah, tidak jadi masalah. Itu poinnya, ya. Yang pertama, untuk pernikahan muslim yang baik menikah dengan perempuan yang zaniyah. Bagaimana dengan yang musyrikah? Yang musyrikah dibagi jadi dua.
Kalau musyrikah dalam pengertian agama, ya, jadi Quran itu membedakan antara musyrik dengan orang yang berbuat syirik. Itu poinnya, ya. Jadi kalau menikah dengan orang musyrik, ya, yaitu yang menyembah berhala, atau dalam bahasa agama Islam adalah selain ahlul kitab, namanya musyrik, ya. Di luar ahlul kitab, di ruang orang Nasrani dan Yahudi adalah orang musyrik, maka tidak boleh, ya. Tidak ada satupun ulama kita yang membolehkan bahwa orang muslim laki-laki boleh menikahi musyrikah non kitabiah, tidak boleh. Nah, untuk yang kitabiah terjadi dua pendapat, ya, singkatnya. Yang pertama, pendapat yang tidak boleh. Kenapa alasannya satu? Karena dianggap yang pertama, ajarannya sudah rusak. Jadi yang dimaksud kitabiah adalah wanita Yahudi dan Nasrani yang masih mengikuti ajarannya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, nomor satu. Nomor dua, karena agama Yahudi dan Nasrani itu dianggap agama ras atau agama suku, sehingga ya boleh menikah tapi harus orang Israel, harus orang Yahudi sana atau orang Nasrani, keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, karena agamanya itu melekat dengan rasnya, begitu. Dan kita melihat memang orang Yahudi tidak mengakui sebagai ahlul kitab kalau bukan dari darahnya mereka dan seterusnya. Pendapat yang kedua, alasan yang kedua. Alasan yang ketiga dianggap karena mereka telah berbuat syirik, mereka mentuhankan. Orang Yahudi mentuhankan Uzair sebagai anak Allah dan naudzubillah, dan orang Nasrani menuhankan Nabi Isa sebagai anak. Karena tiga alasan ini, maka dianggap sudah tidak ada lagi kitabiah, sehingga lelaki muslim tidak diperkenankan menikah dengan wanita kitabiah. Pendapat yang pertama. Pendapat kedua, pendapat yang membolehkan. Kenapa membolehkan? Yang pertama, mereka menyatakan bahwa syaratnya adalah kitabiah ini tidak menyimpang. Ini bertentangan karena penyimpangan pada agama Yahudi dan Nasrani dari ajarannya Nabi Musa dan Nabi Isa itu terjadi bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Misalnya, agama Kristen itu memutuskan untuk memilih Trinitas sebagai ajaran teologinya itu tahun 351 kalau saya tidak keliru, pada konsili Nikea. Nah itu 351, Nabi Muhammad itu tahun berapa itu? 571. Jadi sebelum Nabi Muhammad memang semua orang Kristen sudah Trinitas. Memang orang Yahudi memang sudah tidak ada yang seperti itu. Jadi klaim pertama terbantahkan. Jadi ketika Quran menyatakan ahlul kitab, itu ya memang sudah pemahamannya salah. Memang sudah tidak ada ahlul kitab yang masih baik itu, nomor satu. Nomor dua, ahlul kitab dianggap sebagai agama ras atau agama suku. Ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya, ke yang Abroha rajanya dulu, Rasulullah juga menyatakan mereka ahlul kitab. Najasyi sebagai raja Habasyah yang beragama Nasrani, Rasul juga menyebut Najasyi yang bukan orang Bani Israel, yaitu orang Ethiopia, oleh Rasul juga disebut sebagai ahlul kitab. Karena itu terbantahkan lagi dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah mereka menuhankan. Ya, tetapi Quran tidak menyebut mereka sebagai orang musyrik. Mereka disebut Al-Quran sebagai orang yang berbuat syirik. Jadi kita harus membedakan antara musyrikin dengan orang yang berbuat syirik. Ada enggak orang Islam yang pergi ke dukun? Ada. Tapi apakah dia hilang keislamannya? Ya enggak, dia muslim tapi fajir. Sama. Jadi yang disebut dengan syirik di ayat yang orang ahli kitab itu syirik, maksudnya berbuat syirik, tapi bukan musyrikin sebagaimana term yang dipakai oleh Al-Quran yang dirujukkan kepada orang-orang Makkah.
Karena itu tiga-tiganya terbantahkan. Karena itu kalau kita lihat secara dalil, memang yang lebih kuat adalah kebolehan, apalagi praktek yang dilakukan oleh banyak sahabat Nabi yang menikahi wanita dari kalangan Yahudi dan wanita dari kalangan Nasrani. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa MUI memilih pendapat yang pertama? Kalau secara dalil lebih kuatan yang kedua. Karena MUI tidak hanya mempertimbangkan dari aspek dalil nas, tapi juga mempertimbangkan dari aspek sosial, kultural, politik, sosial, dan seterusnya. Yang pertama, pernikahan itu untuk kebahagiaan dan terutama proteksi buat anak-anak. Kenapa dalam agama laki-laki yang boleh menikah dengan kitabiah dan bukan sebaliknya? Karena posisi laki-laki dianggap qawwam dan dia bisa memproteksi anak-anaknya, terutama dalam kaitannya pindah agama dan seterusnya. Lah, menurut penilaian dari MUI, perkiraannya adalah pernikahan campur itu kalau di barat justru bagus karena biasanya menjadi peluang islamisasi. Di Manila misalnya yang saya ketahui lebih detail, misalnya orang-orang yang menikah dengan perempuan-perempuan kitabiah itu ujungnya adalah kitabiahnya pindah ke Islam, karena itu dikenal dengan balik Islam. Sementara di Indonesia yang terjadi justru kebanyakan adalah pintu kristenisasi. Justru laki-lakinya biasanya kalah dengan perempuannya dan anak-anaknya tidak terproteksi. Dengan melihat mudarat dan manfaat ini, MUI di Indonesia memilih pendapat yang pertama. Itulah mengapa kalau Anda kawin campur, Anda tidak bisa datang ke Kemenangnya, ke KUA untuk menikah. Anda ke catatan sipil. Kenapa? Karena pilihan itu kontekstual, sesuai dengan tempatnya, baiknya. Nah, sebagai lembaga negara tentu saja memilih mana yang lebih memberikan kontribusi positif, manfaat, dan menghindarkan mudarat yang lebih besar. Ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.